Saudara tahu tema hari ini apa? Kan diumumkan di minggu lalu ya. Tema hari ini adalah sahabat Allah. Saya diberikan tema oleh Bapak Gembala yang judulnya sahabat Allah. Saya mau nanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang mau jadi sahabat Allah? Angkat tangannya. Oh, haleluya. Ada yang angkat tinggi-tinggi, ada yang setengah tiang, ada yang gak angkat tangan. Yang angkat tinggi-tinggi sungguh-sungguh mau jadi sahabat Allah. Yang setengah masih ragu-ragu, sahabat, jebakan bukan nih gitu ya. Yang gak angkat tangan, gak tahu mau jadi sahabat siapa saudara. Oke, jadi banyak yang angkat tangan tadi, puji Tuhan. Pertanyaan kedua, gak usah dijawab, renungkan saja. Kenapa saudara mau jadi sahabatnya Allah? Coba pikirkan dulu. Kenapa saudara mau jadi sahabatnya Allah? Kenapa ya saya mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Saudara, dalam sebuah persahabatan, antara dua orang lah ya, persahabatan. Itu paling enggak ada 3 hal yang menjadi dasar persahabatannya. Yang pertama, persahabatan terjadi karena adanya keuntungan. Setuju nggak? Loh kalau nggak ada untungnya ngapain sahabatan sama dia? Ngerepotin mulu. Betul kan? Saya mau bersahabat dengan dia karena dia orangnya baik. Oh saya bersahabat dengan dia Pak karena dia orangnya menyenangkan. Menceriakan, menghibur di kala susah. Oh saya bersahabat dengan dia karena dia orang hebat Pak. Supaya saya tertular kehebatannya. Saya bersahabat dengan dia karena dia jago main saham Pak. Biar dengar-dengar apa yang mau naik gitu ya. Apa yang turun mesti dibeli. Persahabatan cenderung untuk mencari keuntungan. Apalagi kalau pas akhir bulan gitu ya. Lagi butuh. Lalu Bapak Ibu ke saudara, ke sahabatmu dan berkata, saya ada pantun loh. Ke pasar cari pisang rebus, sekalian beli kaktus. Supaya hubungan kita enggak terputus, bolehlah pinjam 100. Kan lagi rame itu ya. Boleh ya 100 ya, cepet doang ya bolehlah ya. Kadang-kadang gitu kan. Dan sahabat itu seringkali yang bisa menyakiti paling dalam. Sahabat yang paling bisa menipu paling besar. Sahabat. Saudara mau bersahabat dengan Tuhan, apakah karena mau cari untung dari Tuhan? Jangan dijawab. Oh ya, saya mau jadi sahabat Allah supaya saya diberkati Pak. Kayak Abraham, sahabat Allah. Makin kaya, makin kaya. Apakah ini alasan saudara mau bersahabat dengan Allah? Cari keuntungan. Dan kalau dibalik, saudara jadi Allah. Lalu punya sahabat. Yang tiap bulan selalu pinjam 100, tapi gak pernah balikin. Yang setiap bulan kayaknya kerepotin mulu. Yang setiap bulan kayaknya cuma memanfaatkan saudara sebagai sahabatnya. Saudara happy gak? Apakah saudara masih anggap dia sahabat? Sahabat kok dicari pas ada butuhnya doang. Sama dong, Tuhan Yesus pasti juga gak happy ketika saudara bersahabat dengan Allah, tapi cuma cari hartanya Tuhan, cari mujizatnya Tuhan, cari kuasanya Tuhan, tapi mengabaikan pribadi Tuhan itu sendiri. Saudara, persahabatan itu memang menguntungkan, tapi ada kata di tengah-tengahnya, saling menguntungkan. Persahabatan itu harus saling menguntungkan, saling menyenangkan. Bahasa biologinya itu apa? Simbiosis mutualisme. Di Komsel kemarin ya ada tuh bahasanya. Bagaimana kita bisa menyenangkan bagi Tuhan? Ketika kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Ketika hidup kita memuliakan Tuhan. Itu baru alasan pertama sebuah persahabatan. Keuntungan. Yang kedua apa? Alasan dalam sebuah persahabatan. Punya kesamaan. Punya kesamaan.
ada minat yang sama. Kalau saudara perhatikan di lingkungan rumah saudara, di lingkungan kerja saudara, kantor saudara, di lingkungan sekolah saudara, bagi yang masih sekolah, di lingkungan gereja sekalipun, biasanya orang yang punya kesukaan yang sama itu ngumpul sendiri. Mereka bersahabat sendiri, otomatis. Yang suka gosip kumpulnya sama yang suka gosip. Jeng, tahu enggak? Si itu tuh cerai lagi loh. Masa? Karena sesama suka gosip. Waduh. Heboh gitu. Kumpul ya sesama gosip. Yang suka makan-makan kulineran, kumpul sama yang suka makan-makan. Nasi Padang baru. Soto baru. Di mana baru buka? Di mana baru buka? Termasuk yang suka modif mobil, yang suka olahraga basket, badminton, yang punya kesamaan, minat yang sama, mereka akan bersahabat dengan sendirinya. Kenapa? Karena punya kesamaan, maka kalau ngobrol nyambung. Betul saudara ya? Karena minatnya sama, yang diomongin juga nyambung gitu loh. Sekitaran apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati. Nah kalau saudara jadi sahabat Tuhan Yesus, kalau ngobrol sama Tuhan, nyambung gak kira-kira? Ketika Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Lalu engkau berkata, loh Tuhan kok sama? Makananku juga menyelesaikan kehendak Bapa. Atau sebaliknya, saudara bilang, Tuhan itu makanan apa? Makanan mah bakmi gitu ya, suikiao, akiao gitu ya. Makanan mah ya dimakan Tuhan, melakukan kehendak Bapa gak bikin kenyang. Capek, gak nyambung saudara. Loh sahabat tuh harus punya kesamaan loh. Saudara sahabat Allah sama gak pikirannya sama Allah? Sama gak minatnya sama Allah? Alasan ketiga, kenapa orang bisa bersahabat? Karena mereka ada kebersamaan. Selalu bersama. Kalau ada dia gitu ya. Jika dia sahabatmu, maka engkau akan sering terlihat bersama-sama dengan orang itu. Karena seorang sahabat selalu meluangkan waktu bersama-sama. Persahabatan itu dibangun overtime, dibangun dalam waktu. Sudahkah engkau selalu bersama-sama dengan Tuhan? Yang mau jadi sahabat Tuhan itu? Sudahkah saudara menghabiskan banyak waktu bersama dengan Tuhan? Atau lebih banyak waktu untuk scrolling sosial mediamu? Ibu Paula, panggil ibu ya. Paula waktu doa Rebu kemarin dia khotbah soal enough. Waduh. Saudara pernah scrolling? Entah itu Reels, entah itu TikTok, entah itu apa lagi ya? Instagram, Threads, X, banyak banget sekarang ya. Pernah scrolling? Kapan enough-nya? Saat baterai mau habis. Atau sudah ngantuk banget. Saat saudara menghabiskan waktu dengan Tuhan, bisakah senyaman itu? Katanya mau jadi sahabat. Kalau sahabatan ketemuan ngobrol lama enggak? Lama, ada aja yang diomongin gitu ya. Ada aja bercandaan yang kita tahu sendiri, orang lain gak ngerti gitu. Ada itu. Saat engkau bersama dengan Tuhan, bisakah berlama-lama? Harus ada kebersamaan dalam sebuah persahabatan. Satu waktu ada dua orang yang bersahabat sejak SMP, SMA, berteman baik. Kemana-mana selalu bersama. Kalau ada dia, pasti ada situ juga. Cowok-cowok nih ya, dua orang cowok. Kemana-mana ke sekolah dijemput, boncengan berdua, pulang sekolah bareng lagi. Pokoknya udah kayak saudara. Sahabat baik. Tapi sejak mereka kuliah, mereka pisah karena beda kota. Beda kota, ada zaman itu belum ada WhatsApp, belum ada sosial media, adanya telepon sama nulis surat. Akhirnya lost kontak, bertemu bertahun-tahun kemudian di kota lain. Lalu mereka ngobrol, hey,
lama gak ketemu nih, sahabat gue ini dulu nih. Tahukah saudara, awalnya ngobrolnya nyambung. Karena ngomongin masa lalu. Nyambung semua. Oh ya dulu kita begini ya. Dulu kita bandel begini, dulu kita begini. Tapi ketika ngomongin hal yang lain, prinsip-prinsip, pandangan ke depan, gak nyambung saudara. Kenapa? Gak pernah ketemu. Ada waktu yang hilang. Jadi gak tahu perkembangan masing-masing kayak apa pikirannya. Sebuah persahabatan yang tidak dibina dalam waktu yang konstan bukanlah sebuah persahabatan. Hanyalah teman biasa. Kalau engkau sahabat Allah, mesti punya waktu yang tetap, yang konstan, yang banyak bersama dengan Tuhan. Tahu kenapa saudara? Karena Tuhan itu 24 jam bersama dengan kita. Saudara percaya itu? 24 jam. Tapi saudara sapa dia cuma minimal 3 kali sehari. Saat doa makan pagi, doa makan siang, dan doa makan malam. Itu pun gak sampai semenit. Kalau lebih dari semenit, diambil ayam telurnya. Cepet-cepet doanya. Atau sudah bilang, enggak Pak, saya 5 kali sehari. Iya, doa bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur. Saudara kalau punya teman, bersama-sama 24 jam sehari, tapi ngomongnya cuma 5 menit sehari. Sahabat kayak itu? Bukan. Satpam komplek itu. Dia bersama kita 24 jam sehari kan, kita ketemu pas buka pagar. Pak, gitu. Jadi sebuah persahabatan pada umumnya didasari oleh 3 hal ini. Keuntungan, kesamaan, dan kebersamaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saudara boleh setuju, boleh enggak, tapi pasti ini kebenaran, meskipun kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Umumnya, kita semua mendasari persahabatan kita dengan Tuhan karena itu menguntungkan bagi kita. Kita mendasari persahabatan kita dengan Tuhan karena apa? Tuhan tuh baik sama saya. Saat saya susah, saya ditolong. Saat saya sakit, saya disembuhkan. Saat saya bokek, dikirimin duit, diberkati. Tuhan baik sama saya, maulah jadi sahabat Tuhan. Tapi bagaimana jika satu waktu nanti, tiba-tiba engkau merasa Tuhan tidak lagi baik bagimu. Usahamu goyang. Usahamu mau bangkrut. Atau bangkrut sekalian. Keluargamu bermasalah. Sakitmu gak sembuh-sembuh. Engkau merasa, kok Tuhan gak baik ya sama aku. Mungkin awalnya cuma mengeluh. Ah Tuhan gimana. Lama-lama kecewa. Makin lama makin pahit. Dan pasti di endingnya meninggalkan Tuhan. Cari Tuhan yang lain. Cari Tuhan yang baik baginya. Saudara, kita ini memang punya Allah yang sangat baik. Amin. Dia mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Dia berikan bahkan nyawanya buat kita. Tapi tahukah saudara bahwa si iblis sedang berusaha sekuat tenaganya. Meyakinkan kita semua bahwa Allah itu sebetulnya tidak baik. Iblis berusaha sekuat tenaganya membuat kita meragukan kebaikan Allah sama kita. Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika iblis dalam bentuk si ular itu memprovokasi mereka. Saya percaya itu gak cuma sekali ngomong. Saudara. Itu berkali-kali ngomongnya. Berkali-kali ngomongnya. Enggak, kamu gak akan mati. Kalau makan buah itu kamu jadi kayak Allah. Enggak, kamu gak akan mati. Kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi kayak Allah. Kamu akan berhikmat. Tahu yang baik dan yang jahat. Maka lama-lama Hawa pun berpikir, iya ya Allah tidak sebaik yang aku duga. Dan buah itu pun menarik. Iblis akan berusaha sekuat tenaganya membuat Bapak Ibu Saudara meragukan kasih Allah pada kita. Mungkin tidak banyak dari antara kita yang mengalami suatu peristiwa yang begitu menyakitkan. Berapa tahun lalu,
10 tahun lalu mungkin ya, ada sebuah kisah pembunuhan. Seorang anak gadis namanya Ade Sarah. Pernah tahu Bapak Ibu? Dibunuh oleh mantan pacarnya. Di mobil yang sedang berjalan disumpal dengan kain, lalu singkat cerita dia gak bisa napas, dia meninggal. Ade Sarah ini orang Kristen. Sudah tahu ibunya waktu diwawancara oleh wartawan. Nangis. Orang tua mana yang gak emosi anaknya dibunuh? Orang tua mana yang gak sakit hati? Saudara search saja ntar di Google. Di googling aja, Ade Sarah. Tahun berapa saya lupa, 2014 atau 2004 ya. Oh enggak, 2014 ya, udah lama sih. Bayangkan betapa sakit hatinya. Saya pasti membayangkan dia pasti bertanya, Tuhan di mana? Tuhan kok enggak jaga anak saya? Tuhan engkau di mana? Tuhan kenapa? Tapi at the end, kalau saudara baca kesaksian di YouTube-nya, dia bilang, saya mengampuni pembunuh anak saya. Karena kasih Allah itu luar biasa buat saya. Dia bisa mengampuni pembunuh anaknya. Saudara, iblis berusaha sekuat tenaganya membuat kita meragukan bahwa Allah itu baik. Dan jika engkau dasarmu hanya karena kebaikan Allah, engkau bersahabat dengan dia. Hati-hati, itu dasar yang sangat rapuh. Seperti rumah yang dibangun di atas dasar pasir. Kena masalah dikit, hancur dia, hanyut. Lalu dasar apa? Dasar apa yang benar untuk kita menjadi sahabatnya Allah? Kita baca yuk. Tolong tampilin Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Hari ini serius saya ya. Biasanya suka bercanda ya. Ini serius nih, serius. Sahabat Allah ini serius. Senyum dulu dong, tegang banget nih kayaknya. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Bukankah Abraham, bapa kita, karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jelas sekali Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Kenapa? Karena Abraham cari keuntungan dari Tuhan? Enggak, saudara. Abraham disebut sahabat Allah karena Abraham percaya. Abraham punya iman yang percaya kepada Tuhan. Dan tidak sekedar percaya, dia melakukan perbuatan-perbuatannya atas dasar imannya itu. Saudara. Saudara mau jadi sahabatnya Allah? Dasarnya ini, saudara. Iman, percaya, dan perbuatan dari iman kita. Jangan keuntungan dasarnya. Jangan karena, oh saya sahabatan dengan Tuhan karena dia baik. Hanya karena itu, saudara akan mudah sekali digoyahkan oleh iblis. Jadi dasarnya menjadi sahabat Allah. Yang pertama, miliki iman percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan bersama, miliki iman dengan sepenuh hati. Karena banyak di antara orang Kristen, imannya itu enggak sepenuh hati. Cuma 1/4 kadang-kadang. Kadang cuma 1/10. Percaya kepada Yesus, percaya bahwa dialah penyelamat kita, dialah sumber keselamatan kita. Itu harus percaya penuh. Tapi banyak orang Kristen, ngakunya Kristen, pengikut Kristus, tapi imannya tidak sepenuh hati. Saudara, satu ketika saya melayani pemakaman di San Diego Hills. Berapa tahun lalu lah, udah lama. Kan jauh ya, Jakarta ke San Diego itu jauh. Kita pakai pengamanan polisi,
patwal dan ada ambulan di depan kan. Nah hari itu kebetulan, bukan kebetulan memang selalu macet ya, Jakarta Karawang ya. Itu macet sekali, padat sekali. Jadi mobil pengawalnya dan ambulan itu jalannya zigzag, saudara. Wah, wis gitu ya. Otomatis konvoi di belakang ngikut juga kan, zigzag kan. Nah masalah kedua, ada banyak karena macet, ada banyak mobil-mobil lain yang bukan konvoi kita, itu mau ngikut rombongan. Kurang asam ya, mau nyelak-nyelak gitu. Wah itu driver mobil saya makin wes gitu ya. Tapi di mobil yang saya tumpangi, tidak ada satupun yang tidak percaya sepenuh hati sama drivernya. Gak ada yang berdoa, Tuhan selamatkan kami, gak ada. Percaya semua, tenang aja, cuman belok kan. Lu, karena siksa gitu ya. Gak ada yang bilang, cukup Pak Driver, cukup. Saya sudah gak kuat Pak Driver, cukup, tolong. Gak ada. Cukup Pak, saya pulang aja. Semua menikmati perjalanan yang seru itu. Bahkan saat pulang kita juga jadi ngomong-ngomong, tadi seru ya. Mau lagi? Gak bisa, gak ada patwalnya. Siksak sendiri ditangkap polisi kita. Semua percaya sepenuh hati dengan drivernya loh. Kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang. Berapa banyak yang dalam perjalanan hidupmu ngeluh sama Tuhan. Tuhan hidup gini banget ya Tuhan. Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah. Cukup Tuhan, cukup. Bawa aku pulang sekarang. Rumahku sudah jadi. Belum jadi, enggak apa-apa. Tidur di bawah enggak apa-apa Tuhan. Yang penting ada atapnya. Enak aja gitu kita ya. Orang belum selesai minta pulang. Banyak yang kayak gitu. Kenapa kita mengeluh sedemikian hebat sampai maunya mati saja? Karena kita enggak percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Karena kita enggak percaya sepenuh hati, Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Tuhan tahu apa yang Dia rencanakan buat hidup kita. Kita enggak percaya. Jadi ngeluh sedemikian hebat sampai mau mati saja. Loh berarti ngeluh enggak boleh Pak? Boleh ngeluh. Curhat sama Tuhan bolehlah. Tapi kalau sampai udah Tuhan cukup, aku mati aja. Itu membuat kita jadi enggak berpikir bahwa kalau aku hidup ada rencana Tuhan di bumi ini. Kalau aku hidup, aku harus berbuah bagi Tuhan di bumi ini. Mati mah gampang, mati itu untung. Kata firman Tuhan. Tapi kalau aku hidup, harus bekerja keras, memberi buah. Amin. Enggak percaya sepenuh hati itu sama kayak murid-murid Yesus waktu dalam perahu. Lalu tiba-tiba dikenai taufan yang besar. Badai, angin yang sangat kuat. Air mulai masuk ke dalam perahu. Perahunya mulai mau tenggelam. Dan Yesus tidur di buritan. Dan mereka berseru pada Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kami mati. Gitu kan. Yesus sambil ucek-ucek mata. Diam, tenang. Lalu taufannya reda. Lautnya jadi tenang. Dan Yesus berkata apa? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau hari ini kau merasa hidupmu susah, percayalah banyak yang lebih susah. Kalau hari ini hidupmu senang, percayalah itu mungkin gak selamanya. Tahu kenapa? Karena didikan Tuhan itu seringkali gak menyenangkan. Mana ada anak sekolah senang kalau ujian? Malas kan? Anak saya yang SD kalau dia ujian, yang malas gak cuma dia, saya pun malas. Ikut ngajarin soalnya Pak. Aduh, gak hafal-hafal, saya hafal, dia gak hafal-hafal. Jadi kalau ulangan, aduh. Dan bersyukur di kurikulum yang baru ini gak ada lagi UTS, puji Tuhan. Iya loh, anak saya gak ada UTS, adanya tugas-tugas, presentation dan sebagainya. Tapi gak ada UTS, puji Tuhan. Mengapa engkau tidak percaya, kata Tuhan. Kalau engkau jadi sahabat Allah, percayai Dia dengan sepenuh hatimu. Amin.
Perlu iman, percaya sepenuh hati pada Allah. Makanya Abraham ketika Tuhan perintahkan untuk Ishak dikorbankan. Oh, ini ada filmnya sekarang ya, yang rame itu ya. Apa? His Only Son. Saya belum nonton sih. Seperti Abraham yang tanpa banyak alasan, ketika Tuhan suruh, langsung naik ke gunung sama Ishak. Dia ikat Ishak, dia mau korbankan pada Tuhan. Dia berdua ambil pisaunya, diangkat dan Tuhan bilang berhenti. Jangan teruskan. Kenapa Abraham tidak banyak tanya? Dia percaya sama Tuhan sepenuh hatinya. Dia percaya bahwa sekalipun Ishak dia korbankan dan mati, dia percaya Allah berkuasa membangkitkan Ishak kembali. Luar biasa kan? Saudara menjadi sahabatnya Allah, punya iman sepenuh hati. Yang kedua, tadi iman. Yang kedua perbuatan. Miliki perbuatan dengan dasar iman. Katakan bersama, miliki perbuatan dengan dasar iman. Perbuatannya Abraham mempersembahkan anak. Itu kita jangan tiru persembahan anaknya. Anak sulung. Apalagi saya, niru Abraham, gak bisa. Anak sulung saya tingginya 187. Gimana gotong buat persembahan gitu ya. Gak kuat. Ngomongnya begini, gini ngomongnya. Tinggi banget. Jadi jangan tiru soal persembahan anaknya. Tapi esensinya adalah bahwa tidak ada yang lebih berharga selain mentaati perintah Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga selain mentaati perintah Tuhan. Saudara tahu ketika kita mentaati perintah Tuhan, ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, itu maknanya luar biasa loh saudara. Kita baca Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Yohanes, Injil. Pasal 15 ayat 14. Nah ini dia. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jika kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan, kita sahabat Allah loh. Tuhan gak bilang kalau engkau berikan persembahan yang banyak, engkau sahabatku. Bukan. Jika engkau melakukan perintahku, engkau sahabatku. Berarti kalau saudara gak melakukan perintah Tuhan, engkau bukan sahabat Allah. Sahabat bukan sahabat ditentukan atas engkau melakukan perintahnya atau enggak. Ketika kita taat pada Tuhan, taat pada perintahnya, kita melakukan firman-Nya, maka kita terbukti adalah sahabat-sahabatnya Allah. Amin. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes, Injil. Yohanes 14 ayat 15 ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Bahkan jika engkau ngakunya mengasihi Allah, itu cuma satu buktinya. Engkau menuruti segala perintah Tuhan enggak? Engkau melakukan segala perintah Tuhan apa enggak? Engkau taat enggak sama perintah Tuhan? Kalau engkau coba bilang, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi engkau enggak taat sama perintah Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan. Satu hal taat pada perintah Tuhan, maknanya jadi luas ya. Kau jadi sahabatnya Allah. Kau jadi mengasihi Allah. Karena kau melakukan perintahnya. Itu bukti kita mengasihi dia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan gampang-gampang nyanyi. I am a friend of God. Yeah. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Kita ngaku sahabat. Allah belum tentu. Loh iya loh, banyak orang ngaku sahabat Allah loh. Tuhan bilang di masa akhir, banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat bagi namamu. Kami bikin mujizat bagi namamu. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu.
Kamu cuma ngaku-ngaku sahabat, tapi bukan sebetulnya. Ngeri saudara. Bilang sama-sama, ngeri. Karena kita tahu sekarang bahwa enggak sembarangan Tuhan memanggil seorang menjadi sahabatnya. Saat kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kitalah sahabat Tuhan. Kitalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya undang pemusik dan pemusik ke depan. Waktu saya sudah mau habis. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau jadi sahabatnya Allah. Kalau kita punya dasar iman dan perbuatan tadi itu, kita nggak akan mencari keuntungan dari Tuhan buat diri sendiri. Saat kita jadi sahabat sejatinya Tuhan, kita akan memiliki banyak kesamaan dengan Tuhan. Kita akan dengan sendirinya akan punya minat yang sama dengan Tuhan. Untuk jiwa-jiwa, untuk kedewasaan rohani. Dengan sendirinya kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita nggak bisa tinggal jauh-jauh dari Tuhan. Sahabat sejati akan memiliki iman dan perbuatan yang benar. Sehingga hidupmu hari ini bukan lagi memuaskan keinginan dagingmu. Bukan lagi menyenangkan dirimu sendiri. Saudara, kadang-kadang orang yang rohani itu cuman luarnya aja. Tapi isinya tetap duniawi. Saudara. Contohnya, kalau ada hamba Tuhan dengan karunia kenabian datang pada saudara. Hamba Tuhan yang mantap ini. Kalau didoain terjadi nih. Terus datang sama saudara. Sama Pak Milin misalnya. Pak Milin mau didoakan apa? Kira-kira apa ya dalam pikiran Milin? Saya mau didoakan apa ya? Jangan jawab ya. Contoh pinjam namanya Pak Milin. Kira-kira apa yang diminta? Oh ya. Pekerjaanku Tuhan. Keluargaku Tuhan. Anak-anakku Tuhan, rumahku belum lunas, mobil belum 4. Semua didoakan adalah aku, anakku, keluargaku, rumahku, mobilku. Iya Pak, iya. Iya. Kayaknya rohani, tapi dalamnya itu dunia. Ada enggak yang pernah bilang, waktu ada hamba Tuhan yang suara kenabian bilang, mau doa apa? Doakan saya Pak, supaya saya diutus ke suku-suku pedalaman yang jauh di sana, yang belum terjangkau oleh Injil. Doakan saya Pak. Gak ada kayaknya. Atau Pak, doakan saya Pak, supaya saya bisa membantu renovasi gedung gereja GBI Hosana Pak. Supaya renovasi berjalan dengan baik Pak. Ada gak yang doa kayak gitu? Ada kayaknya, ada. Amin. Atau Pak, doakan saya Pak, supaya hidup saya selalu menyenangkan hati Tuhan. Ada nggak yang minta didoakan kayak gitu? Ada, cuma nggak banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah hidup kita hari ini disadarkan bahwa kita mau menjadi sahabat-sahabat Allah yang selalu menyenangkan hatinya. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Hanya itu Tuhan, kerinduan kami Tuhan.
nyanyikan lagu ini. Menyenangkan dengan sungguh hati. Hanya itu Tuhan, kerinduanku Tuhan, biarlah lagu ini menjadi kata-kata iman kami Tuhan. Bahwa biarlah kerinduan kami hanya menyenangkan Tuhan saja. Biarlah dalam hidup kami ini kami belajar menjadi sahabat yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau adalah sahabat kami yang luar biasa Tuhan. Engkau sahabat kami, bahkan Engkau memberikan nyawamu Tuhan. Gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Engkau sudah serahkan nyawamu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang giliran kami Tuhan, sebagai sahabatmu yang sejati, sahabatmu yang baik. Biarlah kerinduan kami setiap hari adalah menyenangkan Tuhan. Menyerahkan segalanya di hadapan-Mu Tuhan, di kaki-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjadi yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Roh Kudus, biarlah apa yang sudah disampaikan enggak hanya didengar, tapi juga tersimpan di hati kami, terngiang-ngiang di kepala kami Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh mau berlaku menjadi sahabat Allah yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu.